فتح بنا التعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع الأرواح والدين ولكم وأموات المسلمين سلطان الله محمد الهدار ثم إلى روح من عمر هذا المسجد وعمل الله فيه وحضر في هذا المجلس وسعى في موت هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشر المغفرة وبركاته وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث حسن صحيح رواه Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun, orang-orang yang punya hati rahmat, belas kasih, yarhamuhumur rahman, mereka Allah rahmati, karena Allah itu Rahman Maha Rahmat. Tabaraka wa ta'ala. Irhamu, maka rahmatilah, sayangilah, man fil ardi, orang yang ada di bumi, makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum, maka bakal rahmat kepada kalian semuanya, man fis samai, makhluk Allah yang ada di langit. Ukuran antara kita dengan Allah itu adalah sebagaimana antara ukuran kita dengan makhluk Allah. Gak cukup orang itu sholatnya baik tapi sama tetangga misalnya gak baik, gak cukup. Gak cukup orang tadi itu puasanya banyak tapi dia tidak rahmat, tidak menolong orang yang perlu dikasih pertolongan padahal dia mampu menolong, gak cukup. Karena itu kita ini dituntut dua sekaligus. Pertama, yang baik ibadah kepada Tuhan. Kedua, kita harus juga baik bersikap kepada makhluk Tuhan. Di antaranya yaitu mengeterapkan rahmat, belas kasih di atas bumi. Nggak boleh orang jadi sadis. Nggak boleh orang jadi kejam. Orang harus belas kasih. Karena itu dilarang saling mencaci. Dilarang saling membenci. Dilarang saling iri hati. La tabaghadu.
Wala tajtahasadu. Jangan saling membenci, jangan saling hasud. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu itu hamba Allah yang bersaudara. Yang kuat perhatian kepada yang lemah. Yang lebih tua ngayomi kepada yang lebih muda. Yang lebih muda hormat kepada yang lebih tua. Yang kaya bantu kepada yang melarat dan seterusnya. Kenapa kita ini bersaudara? Sekalipun bukan sekandung dengan ibu. Tapi kita ini bersaudara karena satu agama. Al-Muslim akhul Muslim. Lah kalau satu saudara, la yadlimuhu wa la yakhdhuluh. Enggak boleh mendolimi, enggak boleh menghina. Jangan nyaci, jangan ngumpet, jangan fitnah. Yang punya hati rahmat. Karena itu ukuran Allah bersikap kepada kita bukan diukur dengan banyaknya sholat, tapi hatinya kejem. Ukuran Allah bersikap kepada kita bukan karena banyaknya zikir, tapi hatinya zalim. Ukuran Allah bersikap kepada kita, bagaimana kita kepada hamba Allah. Ibadah kepada Allah ya harus, sholatnya harus, puasanya harus, zikirnya harus, tapi hati juga harus benar sama hamba Allah. Tuh, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Wali itu gampang maafkan orang, sekalipun orang itu jahat sama dia. Biar, enggak apa-apa saya maafkan. Terus warahmah bikulli muslim, rahmat bagi setiap orang Islam. Seakan nabi orang Islam. Ya Allah, kasihan orang ini belum bisa baca Quran, diajari Quran. Wali itu. Ya Allah, kasihan orang ini sakit, diusahakan biaya pengobatannya. Itu orang wali. Ya Allah, kasihan orang ini mabuk-mabukan, dinasehati, diusahakan untuk dia tobat. Itu orang wali. Jadi orang wali itu duduk rambutnya dawa jembrak, kukune dawa, mari ngono kecap-kecap, wali gurek. Wong sempel diwara wali. Orang wali itu punya 3 ciri: bersih hati, murah hati, rahmat hati. Itu orang wali. Karena itu hadirin sekalian rahmati Allah, ngeterapkan rahmat di bumi. Lah balasannya yang di langit rahmat. Kalau Allah udah jelas. Tadi dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang rahmat itu dirahmati sama Tuhan. Bukan hanya Tuhan toh. Makhluk yang di langit artinya para malaikat rahmat juga sama dia. Malaikat cinta sama dia. Karena itu orang yang punya hati rahmat itu berarti tidak menjadi orang yang ambisi. Orang ambisi. Jauh menangi dewi. Ambisi. Wah, dia pingin
paling top. Siapa yang nyanyi dia, dihancurkan. Orang yang punya hati rahmat itu tidak egois. Yang penting diriku sendiri. Yang penting anak kenyang. Ada apa mau peduli dengan yang lapar. Yang penting aku sehat. Cuek aja sama yang sakit. Itu enggak ono dadi wali itu. Lihat Rasulullah SAW. Nabi itu loh sampai disebut Raufur Rahim. Oh, yang sangat rahmat, yang sangat belas kasih. Kenapa? Sampai Nabi itu loh. Masuk surga sendiri tidak mau. Kenapa? Cinta, rahmat sama umatnya. Bareng ngambil umatnya. Sudah disuruh masuk surga, enggak mau Rasulullah. Enggak, umatku mana dulu? Dicari semua umatnya. Kalau sudah ketemu semua baru masuk surga bersama umatnya. Kenapa? Rahmat, Raufur Rahim. Coba sampai ke masuk surga, mlebu langsung. Kancamu ya apa? Teman kamu gimana? Tetangga kamu gimana? Karo ijen-ijen. Enggak nunggu surga, Pak. Berkat aja dipangan ijen. Kalau orang dulu tidak. Karena itu Nabi mengajarkan beberapa hal supaya kita peduli dengan yang lainnya. Kata Rasulullah ini, dengarkan baik-baik. Ta'amul itsnaini kafit tsalatsah. Makanan orang dua itu sebenarnya cukup untuk mengenyangkan orang tiga. Kalau biasanya bungkusan, sak bungkus sedang. Kan gitu. Satu orang, satu bungkus. Coba sekarang digabung jadi satu. Dua bungkus jadikan satu, tambahno temennya satu. Warake bodoh. Kenyangnya sama. Dua bungkus, porsi dua orang jadikan satu, tambahnya satu orang lagi. Coba ajaan yang lapar itu. Ayo, ayo makan bersama. Sama. Allah kasih berkah, kenyangnya sama dengan makan satu porsi. Ta'admul salasa kafil arba'ah. Makanan orang tiga cukup loh untuk orang empat. Porsi orang tiga jadikan satu. Cuma kalau makan bersama yang ngono adabe. Kalau makan bersama kul mimma yalik, makan yang dekat dengan kamu. Jangan nanti akhirnya dimi-dimian juga daging. Kadang-kadang makan itu kan tangan satu, Pak. Iki gak, sak tangan loro lagi ini juga daging gini. Kadang-kadang belum dimakan dikresek dimi. Lah ini tidak ada adab. Coba kalau pakai adab, kenyang semuanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur, peduli dengan yang lainnya. Orang dulu tadi itu kalau sudah dapat nikmat, yang lainnya dibagai nikmat. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dapat nikmat, masuk kamar, dikunci, dientekno dhewe. Masih ingat enggak dulu? Kadang-kadang kalau ada di kampung itu ada pohon mangga. Sebanyak itu pohon mangga. Kalau sudah panen mangga, tetangganya itu diinteri semuanya. Masih ingat dah? Saiki diborongno kabeh. Godhonge udah diinterno. Masih ingat dulu kalau ada pohon belimbing panen gitu, belimbingnya diinteri sama tetangga semuanya. Oh, itu orang beriman itu. Bagus itu cara rahmat itu. Orang dulu itu kadang-kadang
minta blimbing wulu, minta jeruk urut, minta jeruk pecel, gampang, saling mengasihi. Saiki didoli kabeh. Al-Mahdi itu lurusannya sendiri-sendiri. Masya Allah. Karena itu orang dulu itu berkah. Kenapa? Karena punya hati rahmat sehingga selalu dapat rahmat Allah. Saiki susah kabeh akeh utangi. Medit sebabnya. Enggak punya rahmat. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan zamannya Nabi, sama anak rahmat, sama anak orang dulu itu rahmat, belas kasih. Orang Arab itu paling tidak seneng kalau nyium orang laki, masih anaknya. Antipati. Saiki kadang-kadang rangkulan santri-santri itu. Orang Arab itu antipati. Sampai anaknya sendiri itu loh, gak tahu diambung. Ketika datang ke rumah Rasulullah, Nabi mencium Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Kaget. Rasul nyium. Kenapa kata Nabi? Saya punya anak 10, tidak pernah tak cium mulai kecil. Kata Nabi, saya nyium anak ini bukan karena syahwat, tapi karena rahmat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, man lam yarham la yurham. Saya cium anak ini karena cinta, kasih sayang. Siapa yang tidak punya hati rahmat, tidak punya hati kasih sayang, tidak disayang sama Tuhannya. Rahmat. Antara suami istri, rahmat. Seakan rek bojoku dibantu. Karena itu Siti Aisyah ketika ditanya, Nabi itu di rumah apa sih pekerjaannya? Apakah seperti raja main perintah? Kopi. Kesuwen goblok. Makan. Apakah Nabi itu di rumahnya seperti raja begitu main perintah? Enggak. Siti Aisyah menyatakan apa? Kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah bantu pekerjaan istrinya. Kalau bahasa sekarang ngerewangi nyapu. Mungkin ngerewangi cuci-cuci. Bantu pekerjaan istrinya. Rahmat. Karena itu istrinya Nabi itu cinta sama Nabi. Nabi itu suka senyum, Mbak. Gak tahu mencucu cangkemnya. Wis ganteng senyum tok Rasulullah. Wis elek mencucu tok. Kayak botol lah ini. Nabi itu senyum terus. Tapi kalau ada di rumah, aktsaron nasi tabassuma, lebih murah senyum. Enggak pernah merengut di rumah sama istrinya Rasulullah itu. Banyak senyum. Mesra. Sallallahu alaihi wasallam. Bantu sama istrinya rahmat. Enggak asal perintah. Bukan berarti menjawab kalau semuanya istri, ngepel istri, masak istri, kora-kora istri. Mari ngono dipaido. Oh iki apa sih? Awakmu cik gedhe ning ngene. Lho kabeh dempal bojomu kabeh kerjaane seperti begitu. Sebaliknya istri rahmat kepada suami.
Istri itu harus ngelihat keadaan kondisi suami. Ya Allah, suami saya ini sumpek, pasti ada pikiran. Pasti ada pikiran. Itu dihibur. Dihibur. Di antara mereka itu menghiburnya. In kana hammuka fid dunya fa innahu qad dhahab wa in kana hammuka fil akhirah fazadakallahu hamman biha. Kalau memang kepikiran kamu suamiku karena urusan dunia, wis lah jangan dipikir, udah selesai. Kan bisa dicari lagi nanti. Kalau memang kepikiran kamu ke akhirat, ya apa nanti selamat apa enggak di akhirat, ya apa nanti bisa kumpul lagi sama keluarga di akhirat, mudah-mudahan tambah kepikiran. Nah kalau sekarang kan enggak, mikiro mas, mikiro. Wis mikir kon mikir. Wis kepikiran ini, mikiro tuku televisi, mosok mulai biyen ndak ganti-ganti. Duwe dak ana nyolongo mas. Begitu istri yang dulu tadi itu rahmat sama suami. Pagi kalau mau kerja itu dielingno. Mas, hati-hati. Utrubil halal. Cari halal ya mas ya. Kalau kerja hati-hati, jangan bohong, cari halal. Nasbiru alal ju' wala nasbiru alal nar. Saya masih siap lapar, tapi saya enggak siap masuk neraka. Seneng kira-kira kalau punya istri gitu. Leka enggak duit aja balik mas ya. Wis, ndak buju-bujuan ndak apa-apa. Suami istri yang demikian ini, maka akan terjadi saling tarahum, saling kasih sayang jadinya. Jadi sifat rahmat ini harus diterapkan ada di bumi. Ada di atas bumi ini harus diterapkan. Jangan kepada suami, istri, orang tua, anak, tetangga. Jangan terhadap orang Islam. Sama binatang pun kita rahmat. Sama orang kafir rahmat. Sama orang kafir rahmat. Asal bukan kafir musuh Islam. Nggak boleh kita ganggu orang dhimmi. Nggak boleh. Haram hukumnya ganggu orang kafir. Nggak boleh. Wis jane kafir dewe. Wong dia meyakini misalnya Tuhane kelompen. Dikandani Tuhan itu Allah duduk kelompen, nyembah kelompen misalnya. Ya sudah mau diapakan? La ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Masuk Islam itu terbuka pintunya, mikiro harus paham. Dia nok Tuhan duwe anak. Lah kalau Tuhan punya anak kan berarti Tuhan tadi itu punya syahwat. Oh itu Tuhan masuk kepada rahim, kemudian membentuk daging. Ana apa bentuk-bentukan itu Tuhan itu? Tuhan itu bukan bentuk, karena bentuk itu sifatnya makhluk. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Duduk sot-sotan. Diajak mikir dak gelem ya wis cendak duwe pikiran. Saya milih Tuhan saya itu adalah pohon. Ya gak apa-apa wis ini. Tuhan yang kok akhirnya tadi lemari. Tuhannya nanti akhirnya jadi kursi, terus disembah pohon. Engko mari ngono Tuhan ini jadi ganjel.
Ada lagi Tuhannya berubah batu patung. Lho sene mau diapakan? Diajak mikir. Suwe-suwe nggak Tuhannya dipecal, tidak ada cor. Diajak kepada Tuhan pencipta alam semesta nggak mau. Nah mau diapakan? Asal tidak memusuhi Islam, ya wis. Tapi kalau musuh Islam, masih bapak dhewe ndak oleh dicintai. Jangan nanti kebablasan. Rahmatan lil alamin. Saibadai diikuti rahmatan lil alamin. Ya tidak benar. Kita harus tegas. Ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma'abud. Wala ana a'bidun ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Orang kafir yang bukan Islam. Saya tidak akan beribadah dengan apa yang kamu ibadahi. Kamu enggak perlu beribadah dengan apa yang kamu ibadahi. Saya tidak menyembah dengan yang kamu sembah. Kamu enggak perlu nyembah dengan apa yang aku sembah. Agamamu, 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 agamaku. Dewi-dewi. Ana apa banser njogo gereja iku? Dijaga. Seakan-akan dia menyangkakan bahaya wong Islami. Ngobong gereja. Mana itu terjadi? Itu hanya 1-2. Kalau sampai di Australia sih nggak jilbab dicoplok di tengah jalan. Derek orang-orang Islam justru di tempat orang-orang kafir didolimi, Pak. Nah, ada bebas, ada di sini tidak ada. Jangan dibuat mencekam. Umat Islam di Indonesia ini adalah musuh sama orang Kristen, sama orang Katolik. Sopo wara? Nggak ada. Itu hanya sekelompok kecil. Salah dhewe pemerintah. Kenapa itu kelompok Wahabi dihidupkan di Indonesia? Itu kelompok-kelompok kecil. Jangan orang Kristen dimusuhi. Wong Maulutan dimusuhi kok. Orang hadir hall dimusuhi kok. Orang ziarah dimusuhi kok. Salahnya pemerintah mengizini mereka ada di Indonesia. Coba dilarang Wahabi di Indonesia. Entek, tak kira nonok bom-boman. Jangan menyalahkan umat Islam. Salah pemerintah. Kalau pemerintah melarang Wahabi ada di Indonesia, maka insya Allah aman di Indonesia ini. Tidak nunggu orang Kristen dimusuhi, Anda dimusuhi. Kenapa? Maulutan. Orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, kepentingannya politik. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada kepentingan apa-apa. Yang ada di Iran, kepentingannya politik. Maka orang ekstrim. Siap membunuh siapapun. Yang ada di Al-Qaeda misalnya, kepentingannya politik. Urusannya politik mereka. Kalau kita nggak ada urusan politik. Karena itu, ojo bingung kon. Khutbah Habib Taufik, khutbah wong Ahlussunnah wal Jamaah, ojo bingung polisi. Nggak ada apa-apa. Karena kita tidak ada kepentingan politik. Justru di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu semuanya kepentingannya politik. Bukan ajaran agama. Karena itu kita ngajarkan rahmat. Kita ini yang kita bawa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kita ini ngajarkan rahmat. Kita akan siap menghadapi musuh Allah dan musuh Rasulullah. Kalau tidak menjadi musuh Allah dan musuhnya Rasulullah, kontak jak Islam kalau mau. Gak gelem Islam urusan dewe-dewe. Yang penting tidak boleh mengganggu umat Islam. Selesai. Enak. Aman kok. Tapi kalau kamu menghina Nabi, loh, masih anakku tak boleh.
Paham nih ya? Nah, karena itu kita ini Pak difitnah. Di mana-mana itu difitnah. Kita ini aliran keras. Siapa yang keras? Tidak ada. Kita ini menghina agama lain. Siapa menghina? Tidak ada menghina agama lain. Kamu yang menghina kita. Tuh lihat bagaimana di Perancis. Di koran Nabi Muhammad dihina seperti begitu. Dihina habis-habisan. Di Denmark bagaimana? Dihina. Tapi itu sudah biasa. Mulutnya orang kafir menghina Islam, menghina Nabi itu sudah biasa. Mulai zaman dulu di Al-Quran itu sudah diceritakan. Dijawab sendiri sama Allah. Wa ma sahibuka bimajnun. Itu Muhammad bukan orang gila, waras itu. Itu fitnahan aja daripada mulutnya orang kafir. Tapi apakah berhasil? Enggak. Ternyata setelah mereka menyatakan Islam itu begini, Muhammad itu begitu, dipelajari sama orang-orang non-muslim, tertarik, begini mulia ajaran Muhammad, akeh sing mlebu Islam. Jadi mereka ini kebingungan, Pak. Karena itu sudah mereka tidak kontrol. Wis alhasil Islam itu ngadakan rahmat aja. Digambarkan Islam itu teroris. Islam itu mana Islam teroris? Itu yang ngebom ada di Bali. Itu kan hanya sekelompok orang kecil aja. Ya ini gara-gara aliran keras dibiarkan di Indonesia. Lah terus yang Amerika ngebom Irak itu jutaan yang mati itu. Itu yang ngebom di Libya jutaan yang mati itu. Yang di Kosovo, yang ada di Ambon ratusan ribu yang mati itu. Siapa yang bunuh ayo? Yang menjajah Indonesia 300 tahun agamane apa itu? Islam dah. Yang membunuh ada di Jepang, Nagasaki, Hiroshima, dengan bom atom, ratusan ribu yang mati. Siapa itu agamane? Bukan teroris itu. Loh, kalau itu memang setuju saya, tidak boleh aliran selain ahli sunnah wal jamaah ada di Indonesia karena mereka alirannya adalah keras. Setuju. Kita akan dukung. Makanya pemerintah harus tegas. Kalau kita tidak pernah ngajarkan bermusuhan, kita ini ngajarkan rahmat. Cuma ojo gawe rahmatan lil alamin, doa bersama dengan orang kafir, dak oleh. Gawe rahmatan lil alamin kon jogo gerejoe, biar polisi yang jaga, biar tentara yang jaga. Ana apa sak banseri njogo iku? Kalau banser jaga pengajiannya Habib Taufik tepak. Kalau banser jaga hall tepak. Kenapa? Karena mereka tadi itu adalah dibuat untuk pengaman ulama, pengaman majelis khair. Di Pasuruan alhamdulillah ada itu. Di luar Pasuruan ono sing ngono iku, sing ndak kadang-kadang. Nah, karena itu kita berharap waras ae dadi wong waras, aja dadi wong gak waras itu. Rahmatan lil alamin itu. Jangan kepada manusia, sampai sama binatang itu. Kita ini disuruh rahmat. Allah. Luar biasa. Kalau motong yang tajam pisaunya. Iya enggak? Kalau nyembelih kambing sapi yang tajam pisaunya. Lah itu sembelih kan sakit. Kenapa kok tidak disetrum? Kenapa kok tidak digiling aja? Kok disembelih? Dengarkan baik-baik. Islam itu memerintahkan disembelih.
Kalau kisos, hukum mati, dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena itu adalah rahmat. Kok rahmat? Kan kelihatan sadis. Enggak, rahmat. Tubuh kita ini semuanya isinya saraf, Pak. Saraf. Saraf itu pusatnya di mana? Ada di otak. Ketemunya saraf itu yang di kaki, yang di perut, yang di dada, yang di jantung, semuanya ketemunya tadi itu ada di otak. Lewatnya pasti leher. Ketika sudah dilepas, semua sarafnya yang menuju kepada otak, hilang lorone kabeh wis. Hanya saat memotongnya saja itu sakit. Setelah itu hilang. Tangane sampean kecepit sakit. 2 dino 3 dino sakit. Kenapa? Sarafnya masih ada hubungan dengan otak. Paham nih ya? Ketika disembelih atau dipotong kepalanya, itu berarti saraf dengan otak sudah tidak ada hubungan, putus. Tidak loro. Karena itu kalau motong kambing yang tajam, sehingga cepat potongnya, terputusnya saraf-saraf tadi itu. Adapun kejangnya itu refleks. Bukan karena sakit, tapi karena refleksnya. Justru pemotongan itu adalah satu bentuk rahmat. Sing tajem pedangi, sing tajem pisaunya kalau motong, sehingga hewan yang dipotong itu tidak terasa sakit. Sakit pertama itu set, wes putus sarafnya. Lah kalau dipentungi sampai mati, diidek sampai mati, sakit semuanya itu. Inilah karena itu tidak ngerti dengan ajaran Islam, jangan mengkritik Islam. Loh itu dipenggal kepalanya, itu rahmat. Justru kalau disuntik racun atau disetrum, itu rasa sakitnya seluruhnya. Tapi kalau sudah dipenggal kepalanya, entek. Saat itu aja. Karena itu harus tajam pedangnya. Hanya beberapa detik sudah putus saraf tadi itu. Tinggal kematiannya. Lah kematian tadi itu Pak, kalau sudah putus sarafnya tinggal refleksnya saja. Karena itu Islam itu semuanya rahmat kok. Islam itu semuanya rahmat. Kalau dipanjangkan, dowo ini majelis. Yang jelas kita sekarang pulang dari majelis ini, ayo hilangkan dalam hati kita rasa dendam. Hilangkan dari hati kita rasa benci. Antara suami istri jangan punya rasa benci, yang rahmat, biar dirahmati oleh Allah. Antara bapak dengan anak yang rahmat, ayo saling memaafkan, biar dirahmati oleh Allah. Antara tetangga yang rahmat, biar dirahmati oleh Allah. Antara pegawai juragan yang rahmat, biar dirahmati oleh Allah. Antara umat Islam yang rahmat, biar dirahmati oleh Allah. Antara umat manusia yang rahmat, biar dirahmati oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati makhluk yang di bumi, maka makhluk yang di langit rahmat kepada kalian semuanya. Masya Allah. Yang meninggal dunia wong piro iki? 50 lebih. Ono perang ta iki.
Enggak usah dibaca terlalu banyak. Yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan dengan segera. Sehat walafiat zahir batin, yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang hamil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selamat dalam melahirkannya. Anak yang lahir dan anak yang sudah dilahirkan mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh. Panjang umur, sehat walafiat, manfaat dunia akhirat. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Allah mudahkan segala urusannya. Yang ujian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat. Yang umrah mudah-mudahan mulai berangkat pelaksanaan sampai pulang dalam lindungan Allah, dan umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum umrah mudah-mudahan Allah kasih rizki bisa umrah sampai ke sana. Yang tidak ditakdir sampai ke sana mudah-mudahan tetap mendapatkan pahalanya orang yang umrah. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah.